Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, motif cemburu dan sakit hati melatar belakangi kasus pembunuhan terhadap seorang kakek di Probolinggo. Pelaku marah karena terima laporan istrinya sering digoda oleh korban. Usai ditangkap, BM mengungkapkan alasannya menghabisi Satap alias Marlis, tetangganya sendiri yang berumur 62 tahun. Pria berusia 30 tahun itu cemburu dan marah karena istrinya mengaku sering digoda korban. Pelaku yang sehari-hari bekerja di Surabaya akhirnya pulang ke Probolinggo. Usai bertemu istrinya di rumah, ia mencari keberadaan Marlis. Saat bertemu korban di sebelah rumahnya, tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam. Duel tak seimbang itu akhirnya menyebabkan korban tewas. Setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, kita lakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi. Akhirnya kita temukan juga tambahan petunjuk alat bukti berupa sendal milik pelaku, diduga pelaku, dan pada saat itu mengarah ke saksi yang juga merupakan istri dari pelaku, sehingga kita dapat amankan pelaku dan didapatkan keterangan bahwa motif yang bersangkutan karena sakit hati sang istri telah diledek, bahasanya diledek oleh si pelaku tersebut. Itu diledeknya seperti apa, dan apa dia ingin menidurikah atau seperti apa? Ya memang kita tidak dapat sampaikan secara mendalam, namun secara umumnya memang si korban tersebut memang ada merayu dari istri si pelaku tersebut. Warga desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Probolinggo digegerkan dengan tewasnya Satap alias Marlis di dekat rumahnya, Rabu malam 12 Juni. Anak korban sempat mengetahui pelaku lari saat mendengar ayahnya minta tolong. Selang beberapa jam, BM dibekuk di rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sebuah mikrobus penumpang terlibat kecelakaan beruntun dengan truk tronton dan truk box di Jember. Akibatnya 6 korban menderita luka berat dan ringan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bangsal Sari, Jember Sabtu pagi yang melibatkan mikrobus, truk tronton, dan truk box. Akibat kecelakaan ini 6 penumpang mikrobus berikut sopirnya mengalami luka berat dan ringan. Kecelakaan bermula saat mikrobus yang disopiri Alvan warga Banyuwangi tiba-tiba melaju ke arah kanan hingga melewati marka jalan. Sementara dari arah berlawanan ada truk tronton keluar dari SPBU. Upaya sopir truk tronton untuk minggir ke bahu jalan tak membuahkan hasil. Tronton tetap dihantam oleh mikrobus dan kemudian ditabrak truk box. Jadi setelah keluar itu, mobil elop itu dari lampu merah sini sampai sana itu kanan didim sama saya. Nggak minggir, nggak ngambil jalur dia lagi. Saya setelah itu kan tambah minggir, keluarlah saya dari jalur. Kan dihajarlah samping mobil saya itu, Pak. Samping mobil saya. Setelah hajar nabrak mobil saya, baru nabrak lagi belakang saya. Hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga karena sopir mikrobus Alvan mengemudi dalam kondisi mengantuk. Mobil Elf yang berpenumpang 9 orang berjalan dari arah barat ke timur atau dari arah Lumajang menuju ke Jember. Sebaliknya mobil truk Hino tronton berjalan dari arah berlawanan dari timur ke barat. Sesampainya di TKP, pengemudi mobil Elf diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan dan memasuki jalur kendaraan tronton sehingga terjadilah laka lantas. Kini para korban luka berat dan ringan dirawat di puskesmas dan ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, sapi kurban milik Presiden Joko Widodo Minggu pagi tiba di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Sapi jenis peranakan ongole seberat 1 ton lebih ini dibeli dari peternak asal Lamongan, Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo mengirimkan sapi kurban ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sapi seberat 1 ton lebih ini diangkut menggunakan mobil truk dan langsung dimasukkan ke kandang yang telah disiapkan oleh panitia kurban. Sapi berkalung pita merah ini dibeli Presiden Jokowi dari peternak asal Lamongan, Jawa Timur. Sapi kurban milik Jokowi tahun ini berjenis peranakan ongole. Rencananya sapi kurban Jokowi akan disembelih pada Selasa mendatang. Di tahun 2024 ini bertepatan dengan 1445 Hijriah, Presiden Jokowi kurban sapi jenis peranakan ongol, usianya 5 tahun, kemudian beratnya 1010 kg. Sapi ini hasil peternak Bapak Teguh dari Kabupaten Lamongan. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi karena sudah istiqomah kurban di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mas, selain sapi Jokowi ini ada sapi siapa lagi Mas? Selain Pak Presiden, di Masjid Al-Akbar ada sapi Gubernur Jawa Timur, kemudian Pak PJ Gubernur, ada Kapolda, kemudian Pangdam. Selain sapi kurban milik Presiden Joko Widodo, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya juga mendapatkan sumbangan sapi kurban dari Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Hovifah Indar Parawansa, serta jajaran Forkopimda Jawa Timur. Ada 26 ekor sapi dan 40 ekor kambing kurban di Masjid Nasional Al-Akbar. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, ratusan warga di Lamongan antusias mengikuti tradisi sedekah bumi untuk menyambut Idul Adha 1445 Hijriah. Sejumlah gunungan pun menjadi rebutan warga dengan berharap mendapat keberkahan yang datang dalam tradisi ini. Inilah gunungan hasil bumi yang dibuat oleh warga Dusun Badu Kidul, Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo, Lamongan, menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada Sabtu siang. Sesepuh desa memimpin doa kepada